Ciona, ayo. Mendengar suara yang memanggilnya itu, Cion hanya menoleh dengan raut datar, kemudian kembali sibuk dengan layar ponselnya. Jungkook segera turun dari mobil dan menghampiri Jihyun di sana. Setelah gadis sengaja mengabaikannya. Kelasmu sudah selesai kan? Aku juga sudah. Ayo kita pulang bersama. Tadi pagi ibumu bilang kau tidak bawa mobil. Beliau mengatakan padaku untuk mengajakmu pulang sekalian jika bertemu. Jelas Jungkook. Tidak perlu repot-repot, aku bisa naik taksi, balas Jihyun tanpa menoleh. Aku menawarkan tumpangan bukan karena menganggapmu seorang sahabat, tapi karena kita adalah tetangga. Jungkook sudah bisa menebak apa yang mengganggu pikiran gadis itu. Ketika Jungkook membuka pintu mobil untuk Jihyun, gadis itu segera masuk tanpa banyak bicara. Mau mampir ke restoran langganan kita dulu tidak? Tanya Jungkook saat masih dalam perjalanan. Jihyun menggeleng. Ada banyak kenangan yang tercipta di sana. Itu adalah sebuah restoran Cina. Juga Jihyun seringkali mampir ke sana berdua tanpa Taehyung karena lidah lelaki itu kurang cocok dengan rasanya. Tapi aku lapar, belum sempat makan sejak tadi pagi. Kau mau cari penyakit, tambah Jihyun. Ini bahkan sudah hampir jam 2 siang dan Jungkook mengaku dia belum makan apapun. Jihyun tahu perihal ayah dan ibu Jungkook yang saat ini sedang berada di luar kota sejak 3 hari yang lalu karena ada urusan keluarga. Jihyun sangat mengenal Jungkook yang merasa malas jika harus makan sendirian. Jika dulu Jihyun seringkali membawa Jungkook ke kediamannya untuk makan bersama, sekarang hubungan mereka sedang tidak baik, jadi Jihyun tidak bisa melakukan hal itu. Ayo pergi makan, ajak Jihyun tak lama kemudian. Ya ampun, kenapa sekarang kok kesusahan dalam belajar ya? Inginnya cuma malas-malasan sambil menonton siaran TV dan makan cemilan ke YN. Ujian masuk universitas tinggal 4 bulan lagi. Selama ini, Ian selalu menyempatkan diri untuk belajar sebagai persiapan. Saya yang barusan kan sudah ibu beri sarapan, sudah kenyang kan? Sekarang tidur ya, ibu mau belajar sebentar. Ian mencoba bernegosiasi karena merasakan Seo terlalu aktif bergerak di dalam sana. Apalagi ketika malam menjelang, Seo seolah sengaja mengejahi sang ibu supaya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia hanya akan menurut pada ucapan Taehyung. Dengan ucapan tengah ajaib sang ayah, tak lama kemudian, Seo mulai tenang dan Yen bisa tidur setelahnya. Taehyung menyukai ketika dia mencoba bicara pada Seo kemudian mendapatkan respon berupa tendangan kecil dari dalam sana. Jika dulu sebelum hamil Yen bisa duduk sembari belajar selama lebih dari 5 jam, sekarang hal itu tidak bisa dia lakukan lagi. Pinggangnya akan terasa seperti patah jika Yen akan melakukannya. Yen akan menyempatkan belajar kapanpun dari manapun selama ia sempat melakukannya. Menurut ucapan sang suami tidak terlalu memaksakan diri. Ucapan positif dari Taehyung yang selalu mengatakan dia yakin Yen bisa melewati ujian masuk universitas tahun ini membuatnya semakin merasa bersemangat. Sudah makan malam? Tanya Taehyung yang baru saja pulang. Sudah 1 jam yang lalu, balas Yen. Kenapa pulangnya larut sekali? Tidak biasanya. Mampir ke rumah sakit dulu untuk menjenguk cucuku sayang, jawab Taehyung. Sakit apa? Sakit karena tidak mendapatkan perhatian dari Jihyun, balas Taehyung. Kau ini bisa serius sedikit tidak? Taehyung merasa kesal lantaran ia benar-benar khawatir akan keadaan Jungkook. Taehyung tertawa ringan, kemudian ikut bergabung dengan Yen di atas ranjang. Memang kenyataannya seperti itu. Tadi Jungkook sendiri yang mengatakannya padaku di depan Jihyun. Nekatnya Jungkook masih sama seperti dulu ternyata. Apa ini petanda dari penantian Jihyun selama ini? Pada akhirnya terjawab sudah. Tapi memangnya Jihyun masih menanti. Terakhir kali dia bilang ingin berhenti kan? Doakan saja ya yang terbaik untuk mereka supaya bisa cepat menyusul seperti kita, ucap Taehyung. Ia membahas dengan anggukan. Kau bakal ingat mandi dulu sana, protes gadis itu pada Taehyung. Tidak mau nanti juga berkeringat lagi. Ian sudah paham sekali maksud dari ucapan sang suami. Bukan hanya kunjungan ke rumah sakit saja yang harus dilakukan secara rutin. Taehyung juga punya jadwal kunjungan rutin untuk menyapa Kim Seo di dalam sana.
pada tanggal 10 Juli, Yan dikejutkan dengan menu sarapan khusus sup rumput laut di meja makan, juga sebuah kue cantik dan aneka hidangan lezat telah tersedia di sana. Taeyong mengatakan akhirnya memasak sup itu khusus untuk Yan yang sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-19. Dia pulang jauh-jauh dari luar negeri hanya demi ikut merayakan ulang tahun sang adik ipar. Airin juga berjanji akan pulang ketika sudah mendekati tanggal perkiraan persalinan Seo. Ketika Airin bertanya hadiah ulang tahun apa yang Yan inginkan, Kasih mengatakan ingin sepasang cincin pernikahan untuknya dan juga Taehyung, karena Yan dulu sedikit mengalami kekacauan. Yan tidak bisa menahan rasa harunya, bahkan keluarganya sendiri tak pernah ingat dan peduli pada hari ulang tahunnya. Tapi Airin dan Taehyung justru membuat Yan bisa merasakan kasih sayang yang hangat dari anggota keluarga. Jangan minta pada hari Nona, biar aku saja yang belikan cincinnya untukmu, ucap Taehyung. Airin hanya bisa tersenyum mendengar ucapan sang adik. Aku pikir akan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk kalian menjadi akur. Ternyata dia juga ya. Kami bukan pocong yang akan bertengkar sepanjang waktu. Balas Taehyung yang sebenarnya juga tak menyangka ia bisa menerima kehadiran sang istri dan calon bayinya, padahal dulu mati-matian menolak mereka berdua. Saudaranya setelah pulang dari universitas, Taehyung benar-benar membawa Yan membeli cincin pernikahan, membiarkan Yan sendiri yang memilih desain yang dia mau. Tanggal 1 bulan September akan menjadi kunjungan terakhir Taehyung dan Yan ke rumah sakit, karena sebentar lagi Kim Seo akan segera lahir, seperti hari perkiraan lahirnya yang jatuh pada tanggal 5 di bulan September. Keesokan harinya, Yan mengeluh perutnya terasa tidak nyaman hingga membuatnya beberapa kali memasuki toilet. Sayang, jangan kunci pintu toiletnya, Taehyung berteriak khawatir di depan sembari menggedor pintunya. Aku tidak mau Kim Seo terjebak ke dalam kloset. Ayo kita pergi ke rumah sakit saja, lanjutnya dengan resah. Berisik Kim Taehyung, balas Yan dari dalam toilet sembari menahan rasa mulas. Tadi mereka sudah menelpon Dr. Lee. Beliau mengatakan tidak masalah untuk menunggu di rumah selama rasa sakitnya masih bisa ditahan dan ketuban belum pecah. Tapi kalau kontraksinya yang rasakan semakin kuat, mereka harus segera pergi menuju ke rumah sakit. Kali ini kontraksi palsu atau asli, tanya Airin yang datang menemui Yan di dalam kamar. Tidak tahu nih, tapi ini teratur dan terasa semakin sering, balas Yan dengan raut tak nyaman. Apa kontraksinya datang lagi, tanya Taehyung begitu mata ekspresi sang istri. Yan hanya bisa membalas dengan menganggukkan dan mengatur nafas sementara Taehyung sudah siap memberikan pijatan. Dia mengangguk di situ untuk meringankan rasa sakitnya. Aku akan menunggu di bawah. Nanti kalau kalian sudah siap pergi ke rumah sakit, akan aku antar, ucap Airin. Iya Nona, Taehyung yang membalas sembari masih fokus memijat pinggang sang istri. Sampai usia kehamilan 5 bulan kemarin, Yan masih teguh dengan pendiriannya yang ingin melahirkan dengan cara operasi sesar. Tapi setelah ia membaca beberapa artikel mengenai prosedur operasi sesar secara detail, hadis itu justru berkali-kali. Operasi sesar maupun normal sama-sama menyeramkan. Jadi ia memilih untuk pasrah saja dan membiarkan Kim Seo yang menentukan jalan keluar pilihannya sendiri. Sayang, aku takut jarum infus ke WN saat mereka dalam perjalanan menuju rumah sakit. Jarum milikku lebih besar, tapi kau tidak takut, jeruk Taehyung yang sekarang mendapatkan tatapan aneh dari Airin dan Kwang Sun yang sedang menyetir. Yan tidak bisa menahan tangannya untuk memukul sang suami. Masih saja bercanda di tengah situasi seperti ini. Sayangnya kau tahu situasi ya, istrimu sedang kesakitan, tapi kau malah bercanda, caci Airin, tertahan dengan kelakuan sang adik. Apa Nona tidak tahu jika dokter justru mengatakan aku harus sering-sering menengok Kim Seo di dalam sana begitu mendekati hari perkiraan lahir, balas Taehyung. Kwang Sun tidak bisa menahan tawa gelinya mendengar ucapan Taehyung. Teringat akan bayangan dirinya di masa lalu. Ia bahkan sudah menemani sang istri melahirkan sebanyak 3 kali. Kontraksinya datang lagi, seru Yan yang kemudian merembat tangan sang suami dan menggigit pundaknya
hingga Taehyung tak bisa menahan pipinya untuk menjerit kesakitan. Tidak apa-apa, lampiaskan saja semuanya pada bocah ini, ucap Erin yang malah mendukung aksi sang adik ipar. Perjalanan menuju rumah sakit benar-benar kacau dan penuh dengan teriakan yang dimiliki oleh Ian dan Taehyung. Beruntung Kwang Sun memiliki tingkat konsentrasi tinggi hingga bisa membawa mereka dengan selamat sampai tujuan. Dokter Lee mengatakan jika Kim Seo bisa saja lahir hari ini atau mungkin besok. Mendengar itu rasanya ingin menyerah saja. Bagaimana bisa ia menahan rasa sakitnya sampai keesokan hari. Sementara Pak Suster mengatakan adalah hal wajar jika proses persalinan pertama membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Sebagai seorang pasien, ia menuruti semua saran yang diberikan oleh para suster agar mereka bisa segera bertemu dengan Seo. Ia hanya bisa memandang dengan tatapan kosong pada langit-langit berwarna putih ruang persalinan tempat ia berada saat ini. Apa di sini? Tepatnya ia akan berakhir mengembuskan nafas terakhirnya alias mati. Setidaknya jika Ian benar-benar mati, jaminan ia dapatkan adalah surga kan? Lalu apa yang Ian takutkan? Dia tidak akan mati dengan sia-sia di sini. Tentu saja Ian tetap takut mati. Dia masih berusia 19 tahun, masih terlalu muda untuk mati secepat itu. Ian masih ingin pergi ke universitas, lulus dengan hasil yang memuaskan, kemudian mendapatkan pekerjaan yang bagus. Ian masih ingin tumbuh dewasa meski dia telah memiliki seorang bayi. Kasih itu sudah memohon untuk menjalani proses ini melalui operasi saja. Tapi sebenarnya dia sudah terlambat sejak awal memilih dokter kandungan. Bukan Ian melainkan Kim Taehyung atas saran Kwang Sun. Terkutuklah dua manusia itu yang memilih dokter Lee sebagai dokter kandungan mereka. Kan dulu buatnya tidak pakai teriak-teriak, maka bagaimana menolakkannya jadi istri begini, ucap salah suster wanita senior setelah ia memeriksa bukaan Ian di keesokan harinya. Sumpah ya, Ian ingin meremat mulut tebalnya yang plastik merah menyala itu. Sukanya bicara sembarangan, so tahu sekali. Ian memang tidak berteriak-teriak saat proses penguatan Kim Seo. Dia akan dalam keadaan dasar dan waktu itu. Ingat, dia oleh Taehyung. Mereka bilang Ian masih muda, masih memiliki kekuatan lebih baik dibandingkan mereka yang hamil dengan usia di atas 30 tahunan. Sungguh sakit ini semakin mengisar sepertinya kontraksi yang Ian rasakan sejak kemarin pagi. Ian pikir dia bisa jatuh pingsan dan kembali sadar setelah sampai pada pembukaan terakhir. Ketika dia sudah siap untuk menolong Seo keluar, tapi ternyata itu tidak benar terjadi. Ian harus menikmati setiap detik kesakitan ini dengan kesadaran penuh.